Semangat ya. Ibu bapak semua, bapak imam dan hadirin sekalian yang kita hormati. Kita berharap dengan beta jadi wakil gubernur, insya Allah kita akan mempengaruhi pikiran adik-adik yang berminat jadi pegawai negeri, yang terlalu banyak berminat jadi DPR, itu bisa berbalik arah. Begini, ini buat kalian adik-adik, orang tua yang punya anak masih kuliah, kita harap bisa memperhatikan yang disampaikan ini. Pegawai itu di Indonesia ini, di dunia ini, negara yang punya pegawai negeri paling banyak itu Indonesia. Kita ulang lagi. Di dunia ini, negara yang punya pegawai paling banyak itu Indonesia. Di Belanda, satu kabupaten itu pegawainya cuma 8 orang, Pak. Satu kabupaten. Bagaimana dia bisa mengurus rakyat ribuan orang, ratusan ribu orang? Teknologi. Ini tadi dari awal kita bilang, jadi Kleorisa Abdullah Fanat berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi hari ini, dan kita sudah mempersiapkan menghadapi masalah yang 25 tahun ke depan akan terjadi. Kita tahu itu. Besok, ibu-ibu bapak semua, di atas tahun 2030, pemerintah susah banyak terima guru lagi. Ini mesti didengar. Ada sekolah-sekolah, ada profesi-profesi yang dengan perkembangan teknologi itu menjadi hilang. Kenapa saya terima guru? Dan teknologi itu satu guru bisa ajar murid 5.000. Anak-anak yang perlu pilih sekolah, pemerintah yang perlu bangun gedung-gedung sekolah. Anak-anak sekolah di rumah pakai ini. Pakai ini. Ibu guru satu orang, dia bisa ajar 5.000 murid. Bisa. Apakah kita tahu itu? Kita masih sadar, toh? Sekarang, mungkin kamu di sini yang belanja masih pakai uang kontan. Ya ampun, kalau saya pakai kontan lagi. Punya uang semua dalam rekening, dan datang ke sana tinggal gitu bayar. Itu artinya pegawai bank sebanyak lah yang dibutuhkan. Di atas tahun 2030, tenaga manusia itu sudah diganti dengan robot. Yang kerja-kerja di kantor itu robot yang kerja. Berarti apa? Atau orang banyak-banyak ini kan nganggur. Saya bisa dihindari. Itu kejadiannya seperti itu. Mohon maaf, jangan salah tafsir. Sekolah-sekolah yang bisa bertahan itu sekolah-sekolah seperti kesehatan, itu dia bisa bertahan. Karena itu menyangkut dengan pelayanan ke orang. Tapi kalau yang cerita-cerita sekolah hukum, saya perlu sekolah. Belajar hukum cuma modal 25.000 saja, buka Google, tahu, tanya apa saja dia jawab. Benar? Apakah kita sadar itu? Kan tidak kan? Nah, apa yang mau beta pesankan? Kamu adik-adik yang punya anak nanti lulus di atas tahun 2030, dia kenal keadaan itu. Jadi, artinya anak-anak yang nanti di zaman itu betul mesti kasih sekolah dong sesuai dengan zaman. Kalau zamannya sudah teknologi digital, kalau saya kasih sekolah yang tidak sesuai, ya besok dia nganggur, tapi bisa dipakai. Begitu. Oleh karena itu adik-adik kamu yang muda-muda ini, yang belum kawin apalagi, ini kamu sudah mulai berimajinasi. Kayak Bapak Mat, siapa namanya Bapak Mat ya? Mat Aceh. Mimpinya besar.
Nah, sekarang bagaimana memecahkan persoalan ini? Saya punya ide. Karena kalau pemerintah terbisa kasih subsidi, pemerintah terbisa kasih beasiswa untuk mencerdaskan orang Seram, ini semua tidak bisa. Cerita apa ini? Yang benar adalah orang tua itu sendiri dia ekonominya kuat. Nanti dia yang kasih sekolah anaknya. Caranya apa? Di laut terbisa. Kenapa terbisa? Laut itu umur produktif itu tidak bisa lebih dari 45 tahun. Kalau pi mangai, pi bobo 45 tahun sudah matar. Saya menahan, betul? Tapi kalau di darat 70 tahun masih bisa. Bapak Imam sekarang umur berapa? 63. 70 bahkan lebih masih bisa di darat. Di laut 12 bulan 365 hari tidak bisa berproduksi selama 365 hari karena musim tadoda, musim gelombang. Di laut bisa dimiliki, bisa bikin sertifikat laut, terbisa. Yang di darat itulah yang harus kita fokuskan. Besok beta cuma mau bikin kebun untuk rakyat Serang. Karena itu cara satu-satunya. Bapak Hendy tanya beta, wakil untuk Serang bikin apa? Beta bilang balik ke kebun. Itu Porontoto sebetul. Betulnya di mana? Lompong pala cengkeh. Tercukup 100 pohon, tapi anak bisa ampas saja. Anak-anak sekarang ini yang orang tua pun cengkeh sudah mulai tua-tua, dosa kita tanamkan domba laga. Padahal apa yang terjadi? Habis kuliah belum dapat kerja. Tapi orang tua tambah stres. Kita mau cerita satu hal dan coba kamu merenungkan. Ya ini pasti terjadi di sini, Bapak Imam. Akibat merosotnya ekonomi, sekarang ini orang tua susah ke sekolah anak. Dulu petani saja bukan bisa sekolah malam. Sekarang pegawai negeri juga terberani. Apalagi punya anak perempuan. Karena perempuan kasih sekolah di Jawa, yang pertama uang boleh terlambat, apalagi saya ada uang. Nanti dia cari uang sendiri. Benar? Satu orang punya anak sudah selesai sarjana, belum dapat kerja. Yang kedua kasih kuliah lagi, belum dapat kerja. Orang tua di sini lebih laki-laki sabatan so habis kuliah tapi saya kerja. Ini orang tua tambah stres dong. Nah. Lalu anak yang ketiga tamat SMA, dia bilang dia mau bapak, dia mama, mau pergi kuliah lagi. Lalu bapak bilang begini, anak gue, bapak sudah tua. Ya nggak tahu. Betul kan? Bapak sudah tua, sudah kuat naik kalah. Bapak sudah kuat cari. Lalu usia pungkakan dua itu sudah selesai, bapak ganti cengkeh, ganti kelapa dan seterusnya. Belum kerja itu, batahan-batahan makanya usia bawa kotok. Tanpa sadar, spirit orang tua yang tadi ke sekolah anak tapi terdapat kerja itu akhirnya mati dengan sendirinya. Ini memberi pengaruh ke orang tua yang lain. Itu ancaman untuk sumber daya manusia Serang ke depan. Karena orang tua spirit semangatnya tinggi ke sekolah anak tapi saya dapat kerja, semangatnya mati. Ketemu balik lagi ketemu orang tua dulu yang terus sekolah. Kan saya perlu sekolah. Kan maka bohong saya kan cukup saya perlu ilmu. Kira-kira. Apakah kalian tahu itu? Kalian sadar itu? Harus kita pecahkan situasi. Harus kita dapat jalan keluarnya. Dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini cuma bisa dilakukan oleh orang yang sedang berkuasa.
Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita mau bilang buat kamu adik-adik, keadaan ini tidak disadari oleh kita semua, tapi keadaan ini akan terjadi. Oleh karena itu, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Beta cuma punya mimpi, beta jadi wakil gubernur 10 tahun, biar beta saya jadi gubernur juga saya apa-apa, tapi beta mau bikin kabong untuk orang Seram, 1 orang itu 2 hektar, varietas komoditinya itu coklat, supaya cepat dapat kepeng. Caranya beta saya mau kasih bibit, karena beta kasih bibit biasanya itu akan mati di pinggir rumah dan polebet. Atau kalau dia saya ada uang rokok, dia jual akan gila ini. Betul. Salah betul dong. Tanam cengke, tapi manisu tapi batu nangan dengan orang anak perempuan. Kamu punya kebun coklat 2 hektar, belum berbuah saja. Bapak mantu yang tahu harusnya perkawin ini puan. Biar kau gagal sekarang perempuan itu perlu kepek. Bibir merah itu mahal. Badai itu mahal. Sisangka ini dulu-dulu lah mama dong andalan dengan FIFA nomor 5. Adik-adik semua, mimpi beta ini, beta mau bikin kebun untuk orang Seram, tapi kamu siap tanah, pemerintah yang tanam. Cuma itu satu-satunya cara. Jadi Bapak Imam, Bapak Raja, ya untuk kalau ada di sini, beta mau bilang begini. Beta mau besok beta pun tanda mata itu beta bikin kebun. Anak-anak kasih dong tanah, nanti ketemu yang masuk tanam. Supaya barang jadi. Daripada ketemu kasih bibit, kamu jual ke lain gitu. 10 tahun beta punya mimpi kalau beta bikin 5.000 orang anak Seram punya kebun 1 orang 2 hektar, itu sudah hitung. Harga hari ini itu 2 hektar dia dalam 1 tahun bisa dapat 800 sampai 1 miliar. Kalau usia 10 tahun mungkin lebih dari itu. Lalu kalau ada 5.000 orang anak Seram punya kebun dan 1.000 orang saja yang punya pendapatan setahun di atas 2 miliar, beta yakin dia sendiri akan cari sekolah yang paling berkualitas untuk dia. Beta punya mimpi 1.000 orang yang produktif itu ada 500 orang yang karena ekonominya bagus, dia ke sekolah di mana ada di Amerika, di Eropa, di Australia, di Eropa Timur, di Rusia dan seterusnya dan seterusnya. Suatu saat dia balik ke sini, termungkin dia bekerja di Pemda SPT atau di Pemda Maluku Tengah. Karena dia pun kelas bukan di situ, dia pun kelas mesti dia kerja di kementerian di negara. Amin. Apa cerita pendeknya? Cerita pendeknya adalah generasi Seram ke depan kita perkuat ekonominya, nanti dia yang cari sekolah untuk anak. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengejar ketertinggalan. Itu mimpi saya. Beta cuma minta ke orang coblos nomor 3 saja. Sudah toh? Selesai toh? Kita mau pulang ke Mosoy sudah? Sudah. Bagaimana? Mato bikin lagu mato.